Siapa yang mampu membawa kitab yang banyak itu di Yaman, yang ditulis oleh ulama-ulama Yaman, yang katanya Faqih Muqaddam ada di tahun itu 653 Hijriah, di mana ulama-ulama Muslim Al-Haji, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman di situ diceritakan. Siapa yang berani atau yang mampu untuk membawakan satu berita tentang Faqih Muqaddam ada di Tarikh? Tidak ada. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah ada di situ. Nggak pernah ada itu di Tarikh orang bernama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sohib Birbat, itu tidak ada. Lalu kenapa dia beritakan pada abad berikutnya sebagai ulama besar? Sebenarnya di abad pertama kali Ba'alawi mengaku sebagai turun Nabi, Faqih Muqaddam itu tidak terlalu dibesar-besarkan begitu. Tapi semakin lama waktu berjalan, Abu Bakar As-Sakran menulis bahwa Faqih Muqaddam itu orang yang didahulukan kalau mau berziarah ke makam Tarim. Begitu aja. Kemudian dia pernah ketemu dengan seorang ulama, namanya bukan bertemu, mengirim surat pada Sa'duddin Ad-Dhifari. Pengakuan-pengakuan itu karena Sa'duddin Ad-Dhifari ini ulama besar. Di mana ini kata Lia Sakran supaya nama-nama leluhur kita yang fiktif itu seakan-akan betul pernah ada. Maka diciptakanlah sebuah kreasi bahwa dia pernah mengirim surat kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Dibikin contoh suratnya itu palsunya itu. Kemudian orang hari ini memperdebatkan tentang surat itu. Karena suratnya itu mengaku dia pernah mi'raj. Al-Qodda itu kalau kata Kiai Mat kan fiktif itu si siapa namanya leluhurnya Ba'alawi kan. Iya. Nah kemudian ada pandangan lain dari trio Batu Ampar bahwa ini leluhurnya Ba'alawi ini Maimun Al-Qodda itu. Iya. Nah itu gimana? Secara umum lah. Jadi sejarah awal tuh begini. Kita kan memang aktif di TikTok ya. Jadi tiap malam itu jam 9 sampai jam 12, kadang juga sampai subuh gitu kan sama teman-teman itu. Ya ada yang dari Kalimantan, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang ngumpul Madura itu kan. Nah di situ kita sedang membedah buku yang saya tulis dengan judul 13 poin memahami polemik asal. Buku pertama ya? Ya, ketika kita sedang membedah itu dengan teman-teman, tiba-tiba ada informasi bahwasanya pihak Ba'alawi itu telah membuat buku untuk membantah buku-bukunya Kiai Imad, yaitu Keabsahan Nasab Ba'alawi gitu kan. Nah kemudian kita coba tuh cari bukunya kan, ternyata ada yang punya, kemudian di PDF kan, dikirim, disebarlah ke teman-teman itu. Udah Gus, ini buku jenengan nih kita sudah bisa baca sendiri Gus, itu ini aja nih penting nih. Akhirnya berganti tuh bedah bukunya. Maksudnya ini itu apa? Buku Keabsahan Nasab Ba'alawi gitu. Jadi bedah buku saya tadi itu berhenti di tengah, ganti ke Keabsahan Nasab Ba'alawi gitu kan. Nah dari situ kemudian saking asiknya kita ngobrol di situ, tiba-tiba ada temen dengan nama channel TikToknya itu Gusti Andri. Gusti Andri itu orang Kalimantan. Gusti Andri itu. Terus ada lagi juga teman itu dari Kalimantan, Bani Arsyadi. Itu channel TikToknya itu. Kemudian ada Fakur Rokoba, cuman dia channelnya banyak. Fakur Rokoba, Ruhi Cenet gitu ya. Ganti-ganti dia. Nah, terus Alkemi. Gitu. Editornya Kori. Iya, itu sebenarnya dia bukan editor sebenarnya sih. Cuma diminta gitu. Nah di situ teman-teman itu gini Gus, kira-kira ada nggak kaitannya Ba'alawi ini dengan dinasti Fatimiyah gitu? Kenapa kok kalian ngomong begitu? Awal yang ngomong begitu tuh Semazen Al-Jilani itu. Nah beliau ini kan sebenarnya kan domisilinya warga negaranya kan di Mekah. Cuman beliau tinggal di Indonesia gitu karena memang leluhurnya di Indonesia. Beliau bilang begini sama saya waktu kita silaturahmi ke sana itu Kiai. Gus, saya yakin 100% Ba'alawi itu keturunan Maimun Qoddah gitu.
coba di speak up Gus. Waduh, saya nggak berani. Ya, saya nggak berani Kiai. Saya bilang gitu. Kenapa nggak berani? Saya biasanya harus punya data yang konkret dulu untuk menyampaikan ke publik. Kalau tidak, saya nggak berani bilang gitu. Sudah nanti lah carikan gitu. Ini teman-teman yang lain nyari juga katanya gitu. Akhirnya saya Mazen tuh ngirim Tarikh Az-Zahabi, Syiar A'lamin Nubala itu. Dikirimlah yang bab itu ya, di juz berapa gitu lupa saya kemarin tuh. Kemudian Gusti Andri itu ngirim Tarikh Khulafa. Di situ ada cerita tentang Salahuddin gitu loh. Nah, akhirnya tiba-tiba saya tuh keinget begini, Gus. Jadi di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab itu ada qaedahnya Ibnu Khaldun, bahwasanya dalam kurun waktu 100 tahun itu biasanya diisi 3 generasi gitu atau 4 generasi maksimal gitu kan. Nah, dari situ saya berpikir sama teman-teman, sekarang ini rata-rata Ba'alawi nasab yang paling muda itu urutan ke-38. 38 ya. Paling muda itu. Habib Bahar 38 gitu. Terus Habib Novel itu 38 gitu kan. Nah, dari sampel 38 urutan itu saya sama teman-teman coba nanti gini. 38 ini kita ambil yang 4 generasi aja, yang paling maksimal gitu kan. Jadi 38 dibagi 4, ketemunya kan 9,5. Iya. Ya toh, 9,5. Nah, kemudian sekarang ini kan abad 15 Hijriah. Ya toh, abad 15 Hijriah. Nah, abad 15 Hijriah itu dikurangi hasil tadi itu. Pembagian 38 dibagi 4, 9,5. Berarti kan abad ke-6. Ya. Nah, lalu kita cari siapakah tokoh historis yang bernama Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di abad ke-6 itu. Ternyata itu dinasti Fatimiyah gitu. Nah, kemudian diperkuat lagi begini, Kiai. Ketika kita membicarakan itu, saya jadi teringat di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiko, halaman 150. Itu kan ada pernyataannya Ali As-Sakran yang mengulang daripada bait syair yang dia kutip dari Bakhusyair itu kan, wa biwalidihil maimun Ubaidun gitu kan. Wa hakadza huwa huna Ubaidun al-ma'ruf inda ahli Hadramut, wal musatar fi kutubim ila akhirih kan gitu. Berarti kan dikenal oleh penduduk Hadramut itu Ubaid Al-Maimun gitu kan. Jadi kan ada indikasi nih. Ada indikasi. Nah, dari situ Kiai Ja'far ini baru masuk TikTok itu. Kiai Ghalib itu juga saya paksa untuk bikin TikTok baru masuk tuh gitu kan. Akhirnya Kiai Ja'far bilang, "Saya itu Gus, sejak beberapa tahun yang lalu, saya memang punya Kegelisahan. bukan kegelisahan apa ya istilahnya, Pemikiran. bahwasanya jangan-jangan ini ke sana gitu loh." Nah, akhirnya gimana? Ya ini kitab-kitabnya sudah dikirim semua sama teman-teman, tapi saya tidak berani memastikan. Ini kan baru prediksi saja. Berdasarkan tarikh Ibnu Khaldun, cara menghitung itu tadi kan tidak mungkin ke Rasulullah kalau 38 gitu kan. Nah itu. Nah, singkat cerita akhirnya ya Kiai Ja'far itu datang ke Jogja ke tempat saya, nginep selama 1 minggu. Ya kemudian akhirnya beliaulah yang melanjutkan penelitian itu sama Kiai Ghalib gitu. Nah, di situ kita membagi tugas Kiai gitu. Saya mengkanter keabsahan nasab Ba'alawi dengan ketidakabsahan nasab Ba'alawi sekaligus. Teman-teman tuh minta, "Gus, ini khurafat-khurafatnya Ba'alawi ditulis juga, Gus." Nah, akhirnya saya bikin buku tuh dengan judul Hikayat Israiliyat Yahudi versus khurafat Ba'alawi gitu. Nah, itu yang bikin covernya itu Al-Ghani emang. Al-Ghani emang itu. Gitu. Jadi ini sebenarnya teman-teman semua, bukan saya sendiri. Bukan saya sendiri, teman-teman semua. Termasuk Perjuangan bersama lah. Iya, termasuk saya menulis buku 13 poin itu semuanya di situ banyak terinspirasi dari buku-bukunya Kiai Mat, seperti Menakar itu gitu. Itu. Jadi bukan saya pribadi sebenarnya. Nah, artinya kalau bagi saya Maimun Al-Qadda itu belum finish. Belum finish ya? Belum finish, masih harus banyak korinah-korinah gitu. Tapi ke arah itu berapa persen kira-kira? Ya kalau sampai saat ini 60%. Oh, 60%. Kenapa saya katakan 60%? Dari statistik hitungan angka urutan nasab dia itu mendekati ke sana, nggak mungkin ke Rasulullah gitu. Tapi secara istilahnya tekstualnya di kita belum ketemu gitu ya. Bahwasanya sore. Bahwasanya Ba'alawi ini belum. Tapi indikasi ke arah itu banyak. Banyak, tapi kan jelas bahwasanya setelah dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas restu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka ini kan banyak lari ke Yaman. Banyak lari ke Yaman. Bentar.
Kenapa? Abad ke-6. Abad 6 berarti tahun 500. Nah, kemudian dikomparasikan lagi Dr. Sugeng dengan sejarahnya Ba'alawi sendiri, di mana dia mengatakan bahwasanya leluhurnya itu hijrah ke Yaman bersama dengan leluhurnya Banil Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Lah Muhammad bin Sulaiman dalam catatan Banil Ahdal pindah ke Yaman tuh di abad ke-6. Kan begitu, ya. Jadi ini masih korinah ya, belum saya fikirkan, belum. Karena tergantung beliau. Kalau beliau lanjut. Monggo. Iya. Gimana ya Iman? Ada tanggapan tentang Maimun Al-Qadda? Memang di dalam tradisi penulisan Balawi yang dimulai pada 895 Hijriah, itu kalau di dalam tradisi penulisan Yahudi itu ada yang disebut pseudoepigrapha. Pseudoepigrapha itu adalah sebuah kitab yang ditulis masa kini, kemudian diatribusikan atau disubstitusikan orang yang ada pada masa lalu. Itu berlomba antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis untuk menciptakan sebuah buku-buku yang saling berlomba bahwa ini ditemukan oleh mereka. Padahal buku-buku ini ditulis oleh mereka, diatribusikan bahwa ini ditulis pada zaman Yesus misalnya, atau ditulis pada zaman Musa gitu. Itu ada buku seperti Mazmur Solomon, Adam and Eve, Adam dan Hawa. Itu buku-buku yang masuk dalam kategori pseudoepigrapha, yaitu buku-buku yang disubstitusikan, ditulis seakan-akan pada zaman Yesus atau pada zaman sebelum Yesus, anak-anak muridnya Musa. Padahal buku-buku itu hanya buku-buku saling berlomba hegemoni, persaingan antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis. Kemudian muncul lagi Yahudi Parisi, ya. Itu mereka saling membuat buku-buku palsu. Nah, kemudian dapat dibongkar itu baru pada masa modern ini. Jadi buku-buku itu yang sudah lama diyakini sebagai sebuah kitab suci atau bagian dari kitab suci, tetapi sebenarnya hanya merupakan tahrif, hanya merupakan tazyif, sebuah pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang masa kini untuk memperkuat posisi kesejarahan mereka yang masing-masing bersaing di hari ini. Dan ini ternyata diambil secara adopsi oleh Ba'alawi itu di abad 9 untuk merampas hegemoni keagamaan, religiusitas Islam di masa kini. Mereka membuat sejarah-sejarah untuk menjadikan posisi keturunannya dari orang yang diciptakan di masa lalu itu agar melebihi orang-orang yang ada di masanya. Di Tarim itu, sebelum Balawi muncul itu muncul ulama-ulama besar dari suku-suku yang ada di Hadramaut. Sebelum ada Balawi, muncul ulama-ulama besar Sebelum abad 5. sebelum abad kedatangan mereka itu, pengakuannya itu abad 9. Kedatangannya itu menurut saya itu sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Hanya dari situ saja. Kemudian ulama-ulama yang ada di rentang waktu abad ke-5 Hijriah, ke-4 sampai ke-9, itu masih muncul banyak sekali ulama-ulama dari Bafadal, dari Bahurmuz, dari Al-Yafi'i, dari Az-Zabidi, dari Al-Qatiri, dan banyak suku-suku yang ada di Yaman. Tapi kemudian ketika hegemoni religiusitas ini diciptakan oleh Balawi pada abad 9, semuanya runtuh. Ilmu pengetahuan yang dulunya bukan hanya berbasis pengetahuan sufistik,
tetapi merambah kepada ilmu nahwu, fikih, usul fikih, falsafi, ilmu kalam, kedokteran. Itu kemudian di abad 9 orang-orang Yaman itu jadi orang-orang bodoh. Mulai abad 9 hanya bicara tentang tasawuf. Dan tasawufnya pun kemudian mengkerucut semakin jauh dari abad 9 hanya kepada menjadi anak buah Balawi. Jadi Balawi yang bukan siapa-siapa di masa lalu dengan menciptakan di abad 9 tokoh-tokoh masa lalu yang fiktif, kemudian keturunannya, keturunan dalam tanda kutip, bukan keturunan sebenarnya, orang-orang yang menciptakan tokoh di masa lalu itu, Faqih Muqaddam misalnya, kemudian mengurut bahwa saya keturunan Faqih Muqaddam yang diciptakan bahwa tokohnya itu adalah orang besar, wali agung, padahal nggak ada orangnya. Kemudian dengan itu mereka merebut otoritas keagamaan yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman. Yang tidak bisa dikuasai itu Son'a, sampai sekarang tidak bisa dikuasai. Kenapa tidak bisa dikuasai? Karena di situ ada keturunan Nabi yang secara ilmu nasab dan ilmu sejarah lebih otoritatif dan lebih otentik daripada kaum Ba'alawi ini. Jadi mereka menciptakan kesejarahan yang begitu luar biasa tentang leluhur mereka yang fiktif itu, kemudian bisa membodohi orang-orang Yaman yang dikenal orang-orang cerdas di masa lalu, orang-orang Hadramaut yang telah melahirkan ulama-ulama besar, baik dari Mu'tazilah, dari Ibadiyah, Khawarij, dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu di Hadramaut itu dulunya bukan madhab mayoritas Ahli Sunnah, tapi di situ ada Ibadiyah atau Abadiyah, ada orang-orang yang semi Khawarij tetapi cerdas, mampu menciptakan kitab-kitab yang luar biasa yang sampai hari ini masih bisa untuk diberikan ditarik manfaat untuk dikaji walaupun sudah berbeda madhab. Mu'tazilah pun sangat luar biasa itu di Hadramaut, tetapi kemudian semuanya hilang hanya oleh sebuah pengakuan fiktif bahwa misalnya Abu Bakar As-Sakran itu menulis dalam kitab Al-Burqahnya bahwa ada seorang ulama besar di Hadramaut, bukan dari Balawi disebutkan, siapa namanya saya lupa, bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menitipkan kepada orang-orang Hadramaut agar jangan sembarangan dengan kaum Ba'alawi. Siapa yang mencintainya dia mencintaiku, siapa yang membencinya dia membenci aku. Dari situ lama-kelamaan walaupun tidak dipercaya ketika mereka menyebutkan pertama kali itu dalam kitab-kitabnya, pada masanya nggak ada yang percaya. Tapi dengan berjalannya waktu kitab ini kan masih terus ada. Ini meninggal semua satu generasi, ganti generasi yang lebih lemah, yang sudah dikuasai berbagai macam kejiwaannya, psikologinya. Kemudian di masa berikutnya di abad 10, abad 11 sampai hari ini itu masyayikh yang ada di Hadramaut merasa dirinya lebih rendah dari Balawi. Walaupun sebenarnya mereka lah ulama-ulama besar, keturunan ulama-ulama besar masa lalu. Dan itu bisa dibuktikan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu Al-Janadi wafat 732 itu memberikan kabar kepada kita bahwa di Tarim itu ada ulama-ulama besar yang dibunuh oleh penguasa masa itu. Apakah ada nama Balawi situ? Tidak ada. Jadi ulama-ulama itu pada abad ke-5 ke-6 itu banyak yang bertentangan dengan para penguasa karena ingin mempertahankan dan membela rakyat, kemudian sampai dieksekusi oleh para penguasa. Penguasanya itu bukan dari Hadramaut, dari luar. Apakah ada nama-nama Balawi itu dari nama ulama-ulama yang disebutkan Al-Janadi? Tidak ada. Itu sebuah bukti bahwa Balawi belum ada di abad ke-5. Begitu pula di abad ke-6. Begitu pula di abad ke-7. Begitu pula di abad ke-8. Beritanya tidak ada. Tetapi dari begitu banyaknya sudah Balawi yang ada di abad 9 Hijriah itu,
itu membuktikan mereka itu berangsur-angsur datang pada abad 8. Pada abad 8 mereka datang dari sekitar Hadramaut itu. Jadi mereka mungkin dulunya ada di tetangga Hadramaut. Kemudian karena melihat orang Hadramaut kok ketika ada orang ngaku cucu Nabi menghormati, pindah mereka ke situ. Nah, itulah yang saya dapatkan. Semakin hari mengkaji nasab Alawi ini semakin terbuka lebar bahwa memang mereka bukan siapa-siapa di Yaman. Mereka mampu menjadikan diri mereka itu sekarang mempunyai otoritas, terutama di sebagian Tarif, itu hanya bermodal menciptakan kesejarahan palsu yang disubstitusikan orang di masa lalu. Siapa orang yang bisa mengatakan bahwa apa yang namanya Faqih Muqaddam Ba'alawi pernah ada di alam dunia? Nggak bakal ada. Dia katanya 653 Hijriah wafat. Siapa yang mampu membawa kitab yang banyak itu di Yaman, yang ditulis oleh ulama-ulama Yaman, yang katanya Faqih Muqaddam ada di tahun itu 653 Hijriah, di mana ulama-ulama Muslim Al-Haji, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman di situ diciptakan. Siapa yang berani atau yang mampu untuk membawakan satu berita tentang Faqih Muqaddam ada di Tarif? Tidak ada. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah ada di situ. Nggak pernah ada itu di Tarif orang bernama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sohib Birbat, itu tidak ada. Lalu kenapa dia beritakan pada abad berikutnya sebagai ulama besar? Sebenarnya di abad pertama kali Ba'alawi mengaku sebagai turun Nabi, Faqih Muqaddam itu tidak terlalu dibesar-besarkan begitu. Tapi semakin lama waktu berjalan, Abu Bakar As-Sakran menulis bahwa Faqih Muqaddam itu orang yang didahulukan kalau mau berziarah ke makam Tarim. Begitu aja. Kemudian dia pernah ketemu dengan seorang ulama, namanya mengirim surat pada Sa'duddin Ad-Dhifari. Pengakuan-pengakuan itu karena Sa'duddin Ad-Dhifari ini ulama besar. Di mana ini kata Lia Sakran supaya nama-nama leluhur kita yang fiktif itu seakan-akan betul pernah ada. Maka diciptakanlah sebuah kreasi bahwa dia pernah mengirim surat kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Dibikin contoh suratnya itu palsunya itu. Kemudian orang hari ini memperdebatkan tentang surat itu. Karena suratnya itu mengaku dia pernah mi'raj 70 kali. Di surat yang dikirimkan Faqih Muqaddam yang dikarang ulama abad 11. Al-Masra'ur Rawi, kemudian Al-Ghurar di abad ke-10, 960 Hijriah. Kemudian Syarhul Ainiyah di abad yang baru belakangan ini. Diciptakan suratnya dan sebagainya. Siapa orang yang pernah bisa membawakan bahwa Sa'duddin Ad-Dhifari pernah mempunyai murid namanya Faqih Muqaddam? Tidak ada. Siapa dari seberang sana? Seberang sana kan ada Sa'duddin Ad-Dhifari dengan kesejarahannya yang sudah begitu matang, yang pernah mengkonfirmasi Sa'duddin Ad-Dhifari pernah menerima surat dari Faqih Muqaddam. Tidak ada. Karena Faqih Muqaddam tidak pernah ada dan dia tidak pernah ngirim surat kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Jadi perdebatan sekarang ini terjebak ke dalam perdebatan yang sebenarnya tidak ada. La yutalabu linnafi ad-dalil. Tidak bisa dituntut orang yang menafikan itu dalilnya. Tapi klaim dari orang yang mengaku itu ada, yang harus membuktikan mana dalilnya. Dr. Sugeng Sugiharto pernah mengatakan, semakin besar sebuah klaim, maka tanggung jawab untuk membawa buktinya juga lebih besar. Nah sekarang mereka bawa bukti apa bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di dalam dunia? Tidak ada. Semuanya berita orang yang ada di 653 Hijriah itu hanya bermodal kitab yang ada di 895 Hijriah. Ada orang lagi namanya Muhammad Sohib Mirbat dari leluhur mereka, kakeknya Faqih Muqaddam, katanya ulama besar yang membawa mazhab Syafi'i ke Yaman. Siapa orang yang dapat memberikan bukti bahwa Muhammad
Suhaib Mirbat ini pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Sedangkan Muhammad Suhaib Mirbat itu 560 Hijriah itu hidupnya berbarengan dengan Muhammad Ali Al-Qal'i. Muhammad bin Ali Al-Qal'i ini ulama besar yang ada di Dhifar. Dulu masuk Yaman, sekarang masuknya Oman. Nah, di dalam buku-buku primer, sumber-sumber sejaman, dikatakan bahwa ulama yang menyebarkan madhab Syafi'i di Yaman adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dia punya Syarah Muhadzab. Dia punya kitab-kitab fikih. Ibnu Hajar mengutip namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, membuktikan bahwa sosok ini memang pernah ada. Lalu seorang Ba'alawi yang ada di abad 9 mencatat bahwa Muhammad bin Ali Al-Qal'i berguru kepada Muhammad Suhaib Mirbat. Hebat enggak nih? Lah Muhammad bin Ali Al-Qal'i-nya ditulis muridnya siapa saja. Dalam kitab As-Suluk ada murid-muridnya Muhammad bin Ali Al-Qal'i siapa saja. Tapi tidak disebutkan dia punya murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Gak ada itu muridnya namanya Faqih Muqaddam. Lalu lagi pengakuan bahwa Faqih Muqaddam pernah berguru hadis kepada Ali Abil Hasan bin Jadid yang mengarang kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in atau siapa namanya ini, Ali Abul Hasan bin Jadid, tokoh yang historis. Dia dicatat dalam As-Suluk 732 Hijriah. Tetapi ketika diurutkan oleh Al-Janadi nama murid-muridnya siapa, tidak ada namanya seorang yang bernama Faqih Muqaddam disebut sebagai murid daripada Ali Abil Hasan bin Jadid. Semuanya itu adalah disebut pseudo epigrafa dalam tradisi Yahudi. Yalwuna al-sinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka berbicara tentang Alkitab agar kalian menyangka bahwa itu yang dibicarakan bagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari bagian Alkitab itu. Dan itu sama seperti Ba'alawi. Ba'alawi mengajak kita berdiskursus tentang Faqih Muqaddam agar orang-orang terjebak bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di alam dunia, padahal dia tidak pernah ada di alam dunia. Dia tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan dan dia tidak pernah punya ayah seorang manusia. Tidak ada. Siapa yang dapat membuktikan? Silakan bawa dalilnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tidak mesti sejaman, yang penting paling dekat juga boleh lah. Yang paling dekat itu apa? Yang paling dekat itu kitab-kitab banyak di sana. Kalau di sana itu Dr. Sugeng tidak ada kitab-kitab yang dikarang, walaupun tidak sejaman tapi minimal paling dekat. Ya paling dekat tuh nggak mesti dekat loh Jay. Iya. Kalau paling dekatnya 500 tahun gimana? Ya. Ya artinya ketika ditemukan kitab yang ada 100 tahun berarti yang paling dekat 100 tahun. Itu dalam tradisi para sejarawan dikenal dengan ex silentio. Argumentum ex silentio itu dalam kita membuktikan sebuah sejarah adalah kalau ada sejaman, kita harus mengambil yang sejaman. Kalau tidak ada yang sejaman, 100 tahun kemudian, maka yang 100 tahun kemudian ini yang harus dijadikan sebuah patokan dalam penulisan sejarah. Tapi ketika ditemukan kitab yang lebih dekat, misalnya setelah kitab yang 100 tahun ini mengatakan Faqih Muqaddam itu anaknya Ali, tapi kemudian ditemukan lagi kitab yang lebih dekat 50 tahun, maka kitab yang 100 tahun ini dianggap tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena dia sudah jadi sekunder. Ini yang jadi primer, walaupun primer majazi. Karena primer hakiki itu hanya ada dalam kitab yang ditulis oleh saya. Misalnya Imaduddin Usman pernah hidup di tahun 2024. Dia pernah menulis kitab. 500 tahun lagi kitabnya disembunyikan oleh Yai Mas Fuad di atas genteng, ditemukan oleh orang masa lalu, masa depan itu. Wah, ini adalah sumber primer, sumber sejaman untuk Imaduddin Usman. Tetapi misalnya karena suatu hal tidak ditemukan kitab tulisan saya, 100 tahun lagi ada orang yang mencatat saya.
Imaduddin Usman, Gus Fuad, Gus Rifki, Dr. Sugeng, Gus Hasan, Kiai Waluyo, Kiai Nadir adalah tokoh-tokoh perungkat Ba'alawi di tahun 2024. Kitabnya, bukunya dikarang pada 2300 misal. Maka yang terdekat itulah yang dijadikan pedoman sampai ditemukan yang lebih dekat. Itu dalam tradisi sejarah itu dalam penulisan disebut argumentium ex silentio. Jadi ketika ada keheningan tidak ditemukan sebuah data, maka data yang paling dianggap paling dekat itu yang dihusnudzoni, ini masih husnudzon sebagai sebuah sejarah. Tetapi ketika sudah datang bukti yang lebih dekat, maka apabila ini berurut, tidak bertentangan, kedua-duanya saling menguatkan. Tapi apabila bertentangan, fal aqrabu huwal qaul, maka yang lebih dekat itulah yang dijadikan pegangan. Husnudzon, dzon itu tidak bisa dijadikan pegangan setelah bukti itu ada. Kalau misalnya kita ada di sebuah masjid, situ ada sepatunya Dr. Sugeng, itu kita bisa mengatakan Dr. Sugeng itu ada di dalam masjid itu dengan zon adanya sepatunya Dr. Sugeng. Tetapi ketika kita melihat di masjid itu Dr. Sugeng Noel kita, Dr. Sugeng ada di sini, kirain di masjid. Maka alamat dalil adanya Dr. Sugeng dengan adanya sepatu itu batal.